Wabarakatuh. Ya, pagi ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana mengatur kecepatan konveyor ya. Ini ada rumusnya ya untuk menghitung kecepatan konveyor. Ini konveyor ini kecepatannya sekitar 10 meter dalam 1 menit ya. Kita coba. Nah, ini kecepatannya kira-kira 10 meter dalam 1 menit ya. Ya, jadi kenapa bisa 10 meter dalam 1 menit ini? Jadi ini ada dinamo ya, elektromotor 1 HP dengan kecepatan 1500 rpm. Kemudian ini ada gearbox itu dengan rasio 1:60. Ini ada puli ya, puli 1:1 baik di elektromotor maupun di gearbox itu perbandingannya 1:1. Jadi dari 1500 rpm kecepatan elektromotor dibagi rasio 60, jadi di sini di shaftnya gearbox ini sudah menghasilkan kira-kira kurang lebih 25 rpm. Kita coba ya, kita simulasikan ya. Coba tolong konver hidupin. Nah, ini di sini 25 rpm, 1500 masuk ke sini masih 1500, keluarnya sudah 25 rpm. Ini juga 25 rpm karena rasio pulinya 1:1 semua. Oke. Ya, dan ini diameter rollnya 150 mm. Nah, berikut nanti akan saya jelaskan kenapa konveyor ini kira-kira kecepatannya 10.000 mm per menit atau 10 meter per menit ya. Bisa tolong kameranya di sini. Jadi tadi kalau saya gambarkan, ini ada sebuah elektromotor di sini. Ya, elektromotor dipasang puli 3 in ini. Ini diameter 3 in, kemudian dihubungkan ke sebuah gearbox. Nah, ini ke gearboxnya dihubungkan dengan V-belt dengan rasio 1:1. Ini juga 3 in. Output gearboxnya digunakan untuk memutar roll. Ini ada roll konveyor. Nah, ini diameternya 150 mm. Ini 3 in, ini 3 in. Jadi rasio puli semua 1:1, sehingga menghasilkan kecepatan keliling yang terjadi di roll konveyor adalah V ya dikalikan D, ini keliling, dikalikan kecepatan. Jadi sama dengan 3,14 dikalikan diameternya adalah 150 mm, dikalikan lagi N. Ini N nya sudah menjadi 25 revolution per menit. Dari sini 1500 rpm. Karena ini rasionya adalah 1:60, maka 1500 dibagi 60 ketemu 25 rpm. Ini 1:1, berarti ini 25 rpm. 25 rpm dikalikan dengan diameter roll dikalikan 3,14 ya. Ini keliling kecepatan sudut, ini ketemu 11 berapa tadi? 11.775 11.775
mm per menit ya, atau sekitar 11.000 meter dalam 1 menit. Nah, ini adalah kecepatan konveyornya. Kenapa harus mencapai angka 11.000? Karena kebutuhannya kurang dari 11.000, jadi konveyor harus lebih cepat daripada input. Nih, kita coba lagi. Kenapa muncul angka 11.000? Ya, jadi konveyor ini direncanakan untuk sebuah output mesin auto kapsil ya. Nih, seperti ini, mesinnya begini, dia akan turun. Nah, oke. Nah, dalam 1 menit itu akan mengeluarkan sebanyak 20 kali, atau disebutnya 20 cycle ya. Ini kita terangkan kembali. Jadi outputnya 20 cycle per menit. Dengan panjang paketnya ini dari sini ke sini kira-kira 400 mili. Berarti 20 cycle dikalikan 400 mili akan ketemu 8.000 mm per menit. Sedangkan kecepatan konveyor tadi speednya adalah 11.775 mm per menit. Jadi ada selisih antara speed konveyor dengan kebutuhan input mesin. Ini 8.000. Ada sisa berapa ini sudah tadi saya hitung, 188 sekitar, komanya 75. Nah, 188,75 itu untuk space. Jadi kalau ini saya ibaratkan sebuah konveyor dengan kecepatan 11.775 mm per menit, dan inputnya adalah 8.000 mm per menit, maka ada selisih ini gap. Nah, gap itu diperlukan karena barang yang keluar dari mesin tidak bisa numpuk. Taruhlah ada 4 buah di sini, jatuh lagi 4 buah lagi, jatuh lagi 4 buah lagi. Nah, ini harus ada space. Nah, space ini adalah ini, angka ini. Taruhlah ini A, maka ini A. Kalau kecepatan konveyor sama dengan kecepatan barang masuk ke konveyor, maka tidak ada space. Kalau kecepatan konveyor melebihi atau lebih kecil daripada kecepatan produk masuk ke konveyor, maka terjadi penumpukan barang. Disitulah diperlukan perhitungan bagaimana supaya kecepatan konveyor dan kecepatan produk itu seimbang. Kalau terlalu cepat juga tidak terlalu menguntungkan, karena di sini, tolong kamera, di sini akan ada packing, orang packing. Kalau konveyornya terlalu cepat, maka operator hampir tidak punya kesempatan untuk memasukkan barang ke dalam karton. Terjadi penumpukan. Oleh karena itu, kecepatan harus disesuaikan dengan keadaan yang di lapangan. Saya kira itu, ini catatan-catatan lain ya buat para machinery yang memiliki hobi membuat mesin-mesin. Ini materialnya dari stainless, supaya food grade ya. Jadi untuk makanan seperti ini atau kosmetik, bahan kosmetik seperti ini, kita harus memilih material yang food grade.
Ini PVC bel ya, thicknessnya 2 mili. PVC bel 3 mili, 2 mili. Lebarnya 20 cm ya. Panjang total conveyor ini 2,5 meter ya. Kenapa tingginya harus segini? Nah, ini menentuk melihat kondisi di lapangan memang membutuhkan ketinggian seperti ini. Nah, itu nanti catatan-catatan desain nanti bisa saya terangkan di video-video yang lain. Itu saja saya kira ini para mahasiswa ya yang ingin mengembangkan alat ini untuk kebutuhan tesis atau tugas akhir, boleh silakan bertanya, boleh komen, dan jangan lupa share. Saya mohon kalau video ini bermanfaat untuk subscribe supaya video ini bisa bermanfaat, bisa disebarluaskan ke yang lain. Oh ya, ada catatan sama di kamera ini ada bearing. Nah, kenapa pilihan bearingnya itu seperti itu? Padahal bearing itu banyak pilihannya. Kamera sih. Jadi bearing itu ada yang bentuknya seperti ini. Nah, di pasaran terkenal dengan UCP ya, UCP 205. 205 itu berarti diameter asnya 25 mm. Kalau ini ada min 16 nya berarti diameter 25,4 atau ini inci ya. Kalau tidak ada 16 nya berarti mili. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, kemudian bautnya di sini. Ini di pasaran atau di tabel bearing disebutnya UCP tambah A. Nah, ada lagi bearing yang seperti ini, bentuknya square. Nah, kapan harus memilih ini, kapan harus memilih ini, kapan harus memilih ini, lain kali saya jelaskan dalam materi khusus desain. Nah, ini video kali ini saya baru membahas bagaimana cara menghitung kecepatan konveyor supaya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, termasuk thickness ini PVC bel. PVC bel kenapa pilihannya 3 mili atau 2 mili? Ya karena jaraknya cuma 2 meter. Kalau diberikan atau dipilih PVC bel yang tebal 5 mili nanti menjadi sia-sia karena berarti harganya mahal. Sementara beban yang dibawa oleh konveyor tidak terlalu berat gitu. Terus kemudian kenapa warna hijau? Ada PVC bel yang memang dikhususkan untuk biskuit, untuk makanan ya. Jadi dia food grade. Biasanya warnanya putih, namanya view. Ya, saya kira itu. Jangan lupa supaya tidak terjadi friction yang begitu besar. Ini harus dipasang roll. Jaraknya kira-kira 50 cm ya. Di bawah juga harus dipasang roll supaya bel itu tidak mengalami friksi yang begitu berat, sehingga membuat bel cepat habis. Demikian, barangkali video saya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.